Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menjadwalkan sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Abdussalam, Panji Gumilang. Gugatan yang diajukan oleh Panji Gumilang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Panji atas kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus atau Ditpideksus Bareskrim Polri. Sidang gugatan akan digelar siang ini dengan agenda pemanggilan pihak termohon yakni Subdit 3 Unit 3 Ditpideksus Bareskrim Polri. Sebelumnya penyidik Ditpideksus Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dengan tindak pidana awal penggelapan uang yayasan. Status Panji Gumilang yang mulanya terlapor kini menjadi tersangka setelah penyidik dan juga tim internal serta eksternal Polri melakukan gelar perkara. Dalam kasus ini, Panji Gumilang sebagai pimpinan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI mengajukan pinjaman kepada salah satu bank. Kemudian uang tersebut masuk ke rekening pribadinya, tetapi cicilan pinjaman dibayarkan dari uang YPI. Dari analisis gelar perkara, penyidik mempunyai bukti bahwa Panji telah menerima pinjaman dari bank sejumlah 73 miliar rupiah pada tahun 2019 lalu. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang pra-peradilan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang saat ini berlangsung di PN Jakarta Selatan, kita sudah bergabung bersama dengan jurnalis BTV, ada Kelvin Sipahutar, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Kelvin, apakah sidang sudah dimulai dan apa saja agenda pada sidang kali ini? Ya, baik, selamat siang saudara dan juga pemirsa. Untuk sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Panji Gumilang memang sejatinya ini sudah berlangsung sejak tanggal 2 Mei kemarin dan saat ini sidang terkait dengan kasus TPPU tersebut ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasinya ini sidang digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, namun setidaknya sampai tadi saya ingin melaporkan ini sidang masih belum berjalan saudara. Tetapi kalau kami lihat memang dari kubu pemohon dalam hal ini kuasa hukum Panji Gumilang sudah tiba di ruang sidang untuk menunggu jalannya sidang terkait dengan pra-peradilan TPPU tersebut berlangsung. Untuk Panji Gumilang sendiri dipastikan bahwa selama sidang pra-peradilan ini tidak akan hadir saudara karena memang untuk Panji Gumilang sendiri masih dalam sel atau tahanan buntut dari kasus sebelumnya yang menjerat Panji Gumilang yakni adalah dugaan penistaan agama yang terjadi beberapa waktu lalu, saudara. Dan untuk agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh kubu Panji Gumilang ataupun pemohon, saudara. Di mana informasi yang kami terima tadi dari kuasa hukum mengatakan bahwa ada 5 saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini dan ada 4 ahli yang dihadirkan juga, saudara, sehingga totalnya ada 9 saksi dan juga ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan pra-peradilan antara Panji Gumilang melawan Bareskrim Polri ini, saudara. Dan untuk saksi sendiri yang hadir, saudara, tadi kami sempat bertanya begitu kepada kuasa hukum, salah satunya atau beberapa di antaranya yang hadir adalah pihak-pihak dari Ponpes Al Zaitun dan juga santri wali yang dihadirkan dalam sidang kali ini, saudara. Di mana memang untuk saksi dan juga ahli ini dihadirkan dalam persidangan untuk mengetahui dan juga memperjelas dan ataupun mencari titik terang apakah penetapan tersangka dari Panji Gumilang ini sudah absah atau sudah sah atau tidak menurut hukum, saudara. Dan memang kalau kita melihat sebelumnya, saudara, bahwa Panji Gumilang ini sudah ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dengan tindakan pidana awalnya ini adalah penggelapan dana yayasan, saudara, di mana dalam gelar perkara yang telah dilakukan oleh kepolisian ini, polisi telah menemukan beberapa hal yang janggal, saudara. Salah satunya adalah ratusan rekening atas nama Panji Gumilang yang janggal dengan total nilai transaksi sebanyak 1,1 triliun, saudara. Dan salah satu temuan yang ditemukan oleh Polri juga adalah pinjaman begitu yang diajukan oleh Panji Gumilang sebagai pimpinan Yayasan Pesantren Indonesia kepada salah satu bank pada tahun 2019 sebesar 73 miliar rupiah. Namun ternyata dalam temuan Polri pinjaman tersebut ini dikembalikan
dengan menggunakan rekening atau dibayar menggunakan rekening yayasan yang dipimpin oleh Panji Gumilang atau YPI Sozaya. Sehingga hal inilah yang membuat Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian hal inilah yang diperdebatkan atau diperkarakan oleh kubu daripada Panji Gumilang, di mana untuk kuasa hukum Panji Gumilang menilai bahwa penetapan tersangka dari Panji Gumilang ini cacat menurut hukum. Pertama, karena alat bukti yang dikumpulkan oleh Polri dinilai tidak cukup dan tidak sah begitu. Sementara untuk alasan lainnya adalah penetapan tersangka yang dilakukan oleh polisi ini belum berdasarkan unsur material daripada tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Sehingga hal-hal inilah yang membuat dari Panji Gumilang mengajukan gugatan pra peradilan. Dan ada 3 hal yang membuat Panji Gumilang ataupun tuntutan yang diajukan oleh Panji Gumilang dalam sidang pra peradilan ini, di mana pertama adalah dirinya meminta untuk status tersangkanya ini untuk dibatalkan secara seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan seluruh aset daripada Pondok Pesantren Al Zaitun yang telah disita oleh kepolisian, dan yang ketiga adalah memulihkan namanya secara hukum dan juga martabatnya karena sudah tercemar akibat tuntutan-tuntutan dan penetapan tersangka yang telah ditetapkan kepada dirinya, Soza. Jika sesuai jadwal, Soza, sidang pra peradilan Panji Gumilang ini yang awalnya dimulai pada awal Mei kemarin ini akan tuntas nantinya selama 2 pekan. Sidang akan berjalan selama 2 pekan, dan nanti putusan akan digelar pada tanggal 14 Mei 2024, Soza. Baik, Salvin, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang pra-peradilan dengan agenda pemeriksaan saksi serta para ahli, karena mengingat tenggat waktu 14 Mei ini sudah ada di pekan depan. Terima kasih jurnalis BTV Salvin Sipahutar untuk informasinya. Selamat kembali bertugas.